jenengan saged kemetuk setelah lapat Aisyah berbari menika napa Pak? Ummul Mukminin. Niku lagi tulis ngeten Pak, Ummul Mukminin. Nggih, Ummul Mukminin. Baik, ini kita bahas dulu Pak Ummul Mukminin. Karena niki mlebet hadis, nggih. Mas Ummul Mukminin niku napa? Nggih, Ummul Mukminin niki kalau dibahasakan Indonesia Pak, Ummul niku ibu. Nggih, Mukminin niku dari orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, nggih. Dados maksudnya ibunya dari orang-orang mukmin. Dados Aisyah itu disebut sebagai ibunya dari orang-orang mukmin. Ibu kita semua Pak. Semua orang muslim, semua orang mukmin mempunyai ibu. Ibu dalam nisbah syariat. Nggih, dudu ibu kandung. Bapak Ibu kandung dengan Aisyah sakniki itu urip ya. Maka niki Ummul Mukminin niki nisbah ibu dari orang-orang mukminin. Maksudnya mengatakan, Mas, kenapa kok bisa dinisbahkan atau diistilahkan sebagai Ummul Mukminin Mas? Jadi Pak, pertanyaan bagus. Niku mengacu kepada surat Al-Ahzab Pak. Jadi Allah Azza wa Jalla ngendika Pak, ngendika teng ayat niki nggih, wa ummahatul wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajuhu nggih, wa azwajuhu ummahatuhum. Nah niki Pak, wa azwajuhu ummahatuhum. Terus niki teng ayat Al-Ahzab Pak. Allah Azza wa Jalla ngendika, an-nabiyyu aula bil mu'minin. Niki dados sadherenge ketemu ayat ini ngendikanipun Allah, nabi adalah orang yang paling diutamakan dari semua orang mukminin. Jadi setelah itu Allah Azza wa Jalla ngendika bar niki te ayate wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajuhu sedangkan bojo-bojone nabi. Jadi azwajuhu ummahatuhum itu adalah ibunya, ibu mereka. Mereka ini sinten Pak? Mereka ini Pak mukminin, mukminin. Dan terus atas dasar ayat inilah, sing naminipun semua istri Nabi itu ibunya dari orang mukmin. Niku asal usulnya Pak. Jadi asal usulnya mengatakan karena acuannya ada di surat Al-Ahzab. Sehingga ini kaidah Pak. Semua istri Nabi adalah ibu kita semua, ibunya kaum mukminin. Makanya pun, kenapa kok Rasulullah mengatakan bahwa ini ibu mukminin? Kenapa? Karena di sini Pak menghasilkan satu hukum dilarangnya menikahi dari istri Nabi. Ini hukum mutlak. Maksudnya pun, contoh ya Pak, Aisyah itu pas ditinggal sedo kali Rasulullah. Niki sak umur lawase sedo boten rabi. Kenapa? Niki kekhususan untuk istrinya Nabi. Istri Nabi niku dikatakan ummul mukminin, ibu dari kaum mukminin, sehingga untuk menikahinya saja tidak boleh. Kenapa? Karena nasabnya seperti ibu Pak. Jenengan kados ibu jenengan angsal Nabi boten angsal. Nggih, boten angsal. Yang boleh menikahi yang bukan ada hubungan darah, tidak ada Pak. Kalau ada hubungan darah, angsal-angsal apa? Misal niki ibu bapak, niki yang kemarin saya ditanyakan. Misal niki duwe wong lanang Pak, putra niki duwe anak wedok. Nah, niki wong liya boleh, niki wong liya boleh. Ibu bapak duwe anak wedok niki dia anak lanang. Niki wong liya tidak ada kaitannya Pak. Dan mereka bersikap niki, misal kampung niki mati, hari ini tidak misal karena bukan siapa-siapa dan bukan keputusan untuk Nabi. Makanya nasab ibu di sini niku Pak, maksudnya niku kinayah, perumpamaan. Ummul Mukminin para istri Nabi itu seperti status ibu kita. Jadi status ibu kita. Kenapa? Karena terkadang Pak, sebab adanya hubungan pernikahan, orang itu bisa mengibukan yang sebelumnya bukan siapa-siapa. Contohnya pun, wong lanang rabi wong wedok. Niki lak jane boten sinten-sinten ya Pak. Mergo sebab rabi niki diangkat dinikahi. Niki naminipun teng istilah Islam musyawarah. Musyawarah itu nasab yang terbentuk karena sebab nasab ikatan nikah. Mula ketika panjenengan kepanggih kalian para sepah ibu niku sudah jadi mahram Pak. Mahram dari sebab pernikahan.
mula panjenengan salaman angsal, ibu mertua buka jilbab angsal, bapak pun juga, bapak rasa mahram sudah pakai omah bulanannya, oke? Lah, jadi kan kerabat ini pak, jadi kerabat ini. Kalau ini kalau tidak ngerti, mas, berarti saat ini misal disilang mas, ini otomatis mahram ya pak, ngomong berkali bapak ini. Saat ini mas, ngomong, pulau jenengan terperingi pak, jenengan terperingi, aku dihadiri itu mas, lah aku dihadiri pak, dan terus ini bujuku, ini adik pak, lanang. Nah ini mau rabi angsal boleh mas, angsal boleh pak, angsal boleh pak, angsal boleh pak, angsal, dan terus kita pak, yang menjadikan, yang hukum aslinya dulu, ngomongnya hukum asli ini faedah saja, hukum aslinya. Nek niki enten bapak, enten ibu, toh, dua anak lanang wedok, bola wedok. Niki rabi karo niki rabi karo niki boten angsal terus. Paham jadi? Mergo satu darah. Niki sedulur, kandung niki tunggalin, boten angsal. Kenapa? Meskipun ini bapak ibu. Lah harusnya jenengan tangkep tak kritis. Lah iki padha bapak ibu kan iki Mas. Iki lah dadi anake mergo sebab mahram. Terus bener, iki lah dadi anake. Dan terus ini anake ini anake niki Pak. Nggih toh? Nah, perbedaan kok rabi. Lah niki anake niki. Terus nggih, tapi wong wedok iki adine anake sebab pernikahan. Paham nggih? Lah niki Mas. Asal boten Mas. Niki lah dadi anak sebab pernikahan. Padahal niki adine sing dianake mergane pernikahan Pak. Lah berarti nikah karo niki akan duwe sejarah Mas. Pripun niku kowe Pak? Nggih, asal boten Pak. Bingung nggih. Kula nggih bingung bacane jabane iki karena jabane. Terus sekarang Pak, hal ini penting nggih. Sing menjadikan dia mahram memperdalam sing niki tok nggih. Dan terus niki niku ora hubungane kalian niki, meskipun adine niki. Karena yang menjadikan sebab mahram sing nabi iki Pak. Dan terus mahram ini mung sak kokake kita. Ini kepada ini mau buka jilbab sini dengan bapak ini dibuat nangsal ewat ini satu darah dengan ini. Tapi kan ini ada sebab pernikahan. Nek niki kan tidak ada hubungan darah dan hubungan pernikahan. Sehingga tetap bukan sama siapa. Meskipun niki rabi kalau rabi niki angsal oleh dianer, malah kirim Pak. Sekali mudik malah ngecak ke darah keluarga. Sekali mudik rabi dengan niki. Nah cuma Pak, niki hampir mirip dengan pernikahan yang dilarang zaman dulu. Dulu niku ada istilah namanya nikah shigor Pak. Shigor niku apa? Nikah terus iki wong lanang. Misal aku ada wedok jenengan bapak memiliki tunggal mawon, punya anak perempuan juga. Jenengan kerabian anak kula sing wedok. Kula kerabian nek dengan sing wedok ijo-ijolan. Nggih ijo-ijolan. Ning ora ana sedar tidak ada mahar. Niku angsal boten angsal. Nggih boten angsal. Termasuk dalam istilah nikah mut'ah juga. Nikah mut'ah itu pas awal syariat Islam boleh Pak. Tapi terhadapipun Ali bin Abi Thalib di perang Khaibar turunlah wahyu bagaimana ketika Rasulullah dilarang ada syariat pelarangan nikah mut'ah sehingga mut'ah itu boleh angsal. Kalau mut'ah penak jadi mut'ah rabino berarti itu jadikan karena masak saya. Rapo bosan pegang berarti itu mut'ah meneh seminggu iso diceluk bojo. Nah iya kan niku nikah atas hawa dan nafsu. Mas umpama rabi Mas, nyatane dipegang angsal boten tidak boleh. Nggih, jenengan rabi ning niate ame dipegang. Rabi ini mung niate seminggu tok, hanya ingin merasakan saja. Nggih, menikmati dari rabinya saja. Boleh tidak? Batil Pak iki Pak. Karena ini syarat yang tidak sah dalam urusan pernikahan. Tapi kembali nggih, dan para istri Nabi niku boten angsal dinikahi. Maka pun ini sebab bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap nopo Pak, tetap rondo. Maka pun rondo itu bagi perempuan pilihan. Monggo jenengan ajeng rabi mulai angsal boleh dibuat nopo-nopo, tidak mengapa. Tapi dikurungi mampir sani Pak Ummul Mukminin dari Aisyah hadisnya Ummul Mukminin Anal Haris ibn Hisham rampung di mampir sani dari bahwa saya Haris ibn Hisham ini sapa Mas kita bicara dulu niki mandese turun dulu di sini Pak kita bertemu dengan Haris bin Hisham. Haris bin Hisham ini sinten Mas? Niki adalah sahabat Nabi Pak sahabat Nabi yang beliau
sedulur atau tunggale sinten Pak Abu Jahal. Jadi dados niki tunggale Abu Jahal. Niki tunggalipun Abu Jahal. Abu Jahal niku naminipun Amru ibni Hisham. Jeneng asline Amru bin Hisham. Mula disebutnya Abu Jahal. Niki lakop Pak. Lakop kunyah iki kunyah. Mula sing jenenge Abu niku kunyah. Mas Abu Jahal itu maksudnya apa? Jahal itu kebodohan Pak. Jadi kebodohan. Maksudnya bapak dari kebodohan. Nek wong duwe kuliah apa iki sakalone Pak nggih. Bapak dari kebodohan. Maksudnya ini masuk kebodohan jahiliyahnya zaman dulu. Mula Abu Jahal itu wong sing bodoh Pak. Niki Abu Jahal itu punya anak namanya adalah Ikrimah. Ikrimah itu malah saya di perhatian Rasulullah SAW bahwa nanti kafir, anaknya mlebu Islam. Mulai ini menjamin Pak, seduluran atau hubungan darah kita tidak menjamin harus dalam urusan keimanan. Bapak jenengan kafir, jenengan ngaji Islam, asal dia. Jadi seperti ini Pak. Makanya pun ini disebut dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini sebutan daripada Amru ibni Hisham. Ini tunggalnya Pak. Mula bodoh niku mesti identiknya dengan apa Pak? Dengan kolok. Pak sakit Mas. Orang pintar Pak. Panjenengan kalau ketemu 30 orang pintar, panjenengan kasih satu fakta saja, dia akan paham, dia akan menyadari Pak. Tapi kalau panjenengan ketemu wong bodoh, siji wae wong bodoh, jenengan berikan 30 fakta kebenaran, gak mungkin bisa menerima. Ini bedanya Pak, orang kalau berwawasan luas itu mampu membuka semua mindset hidup. Orang kalau berwawasan luas pasti akan menerima kritik dan saran. Orang kalau berwawasan luas pasti akan mentarajuk itu apa? Menarik perkataan, berani Pak. Jadi soalnya apa? Tidak mungkin ada sifat kalau dalam dirinya. Jadi ciri wong pendidikan, ciri wong sing punya wawasan. Makanya panjenengan kalau ngersani wong pendesa, ora kabeh. Nggih. Salat ya salat, ning yo musyrik. Tapi kalau orang bisa berilmu Pak, tahu Pak, sekali datang dalil ya sudah mengimani, maka bedanya seperti itu. Abu Jahal ini kenapa disampaikan dengan Abu Jahal Pak? Mergone ini wong itu bodoh banget Pak, jahil banget, sehingga dia itu orang yang sangat getol, memperjuangkan syariat dari bapak nenek moyangnya, menyembah apa berhala. Mula saking bodoh ini menyembah berhala, datangnya Muhammad saja dibantai tentang dia dimasukkan sebagai Abu Jahal. Jeneng aslinya Amru bin Hisham. Mula kalau beli itu nanti karo satu temannya Pak, namanya pun Abu Jahal. Jadi niki wong loro niki kabeh mlebu neraka Pak. Sampun diabadikan. Tabet yada Abi wa tabet. Niku yang dimaksud Abu Lahab. Jadi Abu Lahab niki anaknya dari Abu Thalib. Abu Lahab ibni Abu Thalib. Jadi, nah Abu Lahab niki Pak koncone Abu Jahal. Niki wong loro niki kanca raket, nggih, kanca jagungan, kanca hibah, kanca main kabeh nggih. Bekalipun niki kanca musik. Mula wong musik niki kudu kanca Pak. Jenengan yang musik kan kanca ya terkadang rada ra iso kos, nggih. Kados ngene niki Pak. Abu Jahal kali Abu Lahab niki kancane. Sampai mereka berdua itu punya istilah. Nah ini pun nggih, sebutan untuk mereka berdua. Asadul akhlak. Asadul akhlak. Asad itu apa Pak? Artinya asad itu singo. Akhlak itu apa? Janji atau sumpah. Maksudnya singo sing sumpah. Maksudnya gimana Mas? Dua orang ini sebutannya singo sing mani sumpah. Dua orang ini. Mergane apa? Singo keteguhannya Pak. Nggih. Akhlak sumpah. Sumpah untuk apa? Memerangi Muhammad sampai mati. Nggih. Dan betul Pak, ngasih mereka nanti pun memerangi Muhammad mula Abu Jahal. Mereka ini mati di perang Badar tahun 2 Hijriah. Kalau Abu Lahab niki sampai namanya dia berikan surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sampai ayatnya itu Pak, wa imra'atu hamalatul hatab. Hamalatul hatab. Dengan pirsa artinya niki Pak. Bojone hamalatul pembawa kayu bakar teng neraka. Nggih. Maka itu niki dalil wong lanang wedok niku terkadang melok namanya musyrik. Kados ngene niki Pak, bojo lan kan wedok mlebu neraka sanad. Nggih, ha iki Abu Lahab. Jenengan kersa kenapa kok turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab? Mergone sejarah asal usule Pak. Niki teng hadisipun Abdullah ibnu Abbas, nggih, teng Bukhari dan kitab Sahih Muslim, kisah ketika Nabi di awal kenabian. Nabi Muhammad itu adalah amin Pak. Jadi orang yang sangat dipercaya sekali. Mula Muhammad itu ngomong apa wae ora mungkin
ditentang karo saking percayane wong niku. Makanya pun beliau sadari dadi nabi mawon Pak. Akhlaknya niku udah luar biasa. Ora pernah sejarah yang ngapusi. Mula wong teng di bawah itu seneng babulan kali sinten Muhammad. Mula Muhammad kalau ben iku pas babulan Pak. Saking kejujurannya niku tenar Pak. Ketemu karo jondo jenenge apa? Khadijah. Nggih. Pas ketika pernah dikali Khadijah itu umurnya 45 tahun. Muhammad umur 20 tahun. Oh niki aku umur 60 tahun. Kaca 15 tahun. Jadi jodoh Pak, suwe. Tapi napa Pak? Terus dia lagi Pak. Tertarik mendono Muhammad itu al-amin, percaya sekali. Mula pas dagang, kalau dijadikan saudagar kaya Pak. Saudagar terkenal di Mekah. Mula tertarik oleh Muhammad tidak rabi. Mulai rabi ini jodoh lagi Pak. Rabi ini sing sugih enam ayu Pak. Mau pengen jenengan nih sama sih kalau dijaga kali jenengan Pak orang bahkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pun Khadijah kalau berita terabadi kali ini dewa dari orang mungkin asal suruh mati mungkin bujuni Rasulullah 11 ya. Terus ini Khadijah kalau berita terabadi muka saking mergono Pak gelarnya al-amin saking dipercaya. Nah kembali boleh kenapa kan disebut dengan al-lahab? Mergone Pak lahab itu dengan kita bahas asal usulnya dulu Pak. Lahab itu Pak artinya itu geni, jenengan kersa. Dan terus selamatan geni sing teng dhuwur dhewe. Iku namanya pun lahab. Mergone napa? Abu Lahab dijenenge Abu Geni. Mergone pipine Abu Lahab iku kuwatir banget Pak. Kados wong selamat geni. Mula ini dikenal sebagai Abu Lahab, Abu Merah, Abu Geni. Saking apa? Pipine kemerah-merahan. Makanya pun zaman saat ini wong wedok kemerah-merahan keturunannya Abu Lahab. Kan itu kaitan. Dan sedikit Abu Lahab bisa disebut dalam ayatnya Allah dalam Quran karena atas cerita kalau Muhammad itu pas ketika awal kenabian Muhammad itu munggah dengan bukit Pak. Jadi Muhammad itu ditarik pertama kali yang mengumumkan kenabiannya. Ini itu pertama kali Pak. Terus Muhammad itu munggah ke bukit, mergo jalan beneran mikrofon Pak. Munggah ke bukit, nek panggon sing dhuwur. Ya subhanallah, bener itu Muhammad ngendika, wahai umat yang menemui pagi hari. Maksudnya pagi hari, umat yang menemui pagi hari. Wong nek ketemu pagi hari mesti nopo Pak artine? Wong urip to, nggih ora mungkin iki sing dijawab mau mati. Maksudnya niki sing kowe sing urip-urip, nggih. Kowe sing krungu omonganku. Nggih. Bariku Muhammad ngendika, "Lau qultu lakum piye umpamane aku ngomong napa? Ala khairat takhruju min safi hadzal jabal." Umpama akan datang pasukan berkuda, pasukan perang yang akan memerangi kamu datang dari balik bukit ini. Aku sedikit ya antum. Kira-kira percaya aku lah? Kira-kira percaya aku lah? Termasuk Pak Abdullah dalam majalah bainal kadab. Hei Muhammad, belum pernah kami melihat dari dirimu kedustaan. Saking percaya Pak, bahwa ngomongin tentara berkuda memerangi kita di balik bukit kami percaya. Apa mana Muhammad? Yuk ngomong tak percaya. Berarti itu Pak, ini kalimat kancing, kalimat kancing. Berarti dalil Pak, nek ngomong kancing itu apa? Misal, assalamualaikum, suwera pedok suwera ning nggon, wis nek ngomong assalamualaikum, jawab Pak, waalaikumsalam, butuh piro, ngono wae Pak, butuh piro, Pak. Mula terkadang mau utang itu ngene Pak, utang napa? Jenengan utang iku 6 juta mawon. Niku berarti jenengan kudu siap-siap kelangan duit 6 juta. Alias panjenengan kudu siap-siap ora iso bali duit iki. Nggih. Kenapa? Wong utang iku ora iso dijagake, Pak. Mula Rasulullah ngendika, "Idza abrama akhlafa." Wong niku nek berhutang, pasti dia akan apa Pak? Berdusta. Nek wis gawe janji pasti akan khianat. Mula nek jenengan utang 6 juta, artinya siap-siap kehilangan 6 juta. Nggih, nek sak dibantu napa? Apik. Nek paling tidak dengan tidak bayarnya 2 juta Pak. Nek kula nggih ora masalah tak bayar. Sing penting aku ngerti kartune mau kuwi sebagai pedot. Nggih. Mergo utang. Mula terkadang wong niku hubungan pertemanan, tetanggaan rusak gara-gara napa utang. Nggih. Ngasek lali sing gedhe kok iki utang nggih. Mergo ora tau mau dah. Kaya iki Pak. Biyen apa wis Pak. Bareng wis janjeni teko teng hari-hari dilondonge Pak. Ora ngabari. Nggih, jenengan nek ra ngabari karo sing duwe tak gelo. Mula dikabari sik paling ora Pak. Karena kita mundurne 10 tahun nggih, ora apa nggih.
Makanya pun raja kulino utang Pak. Urip itu paling indah ketika jenengan pertama rambi utang. Biasa. Yang kedua, hidup itu akan nyaman ketika apa? Gaya hidup jenengan Pak, niku rendah. Kalau gaya hidup jenengan rendah, hidup niku los banget, orang kudu mobil apa-apa, duwene teruntung nek esuk disulung sehingga masalah, tapi tahu kan Pak, penting kan duwe gaya hidup yang tinggi, gaya hidup tinggi kan berdino, bersasi cicilannya 5 juta ya merokos Pak, 5 juta bertahan kira-kira 2 tahun, ya Allah, tidak kosong urip mas, urip pisan bersasi, lebih 5 juta, pulau bayar listrik penyangan saya mesti merokos Pak, kemudian menurutkan 5 juta. Kosong coba cabutan kalau pengen kena jadi rusak Pak Allah pokoknya jamaah makanya ibu tidak benar makanya ibu ketika kalau berubah nek ono pasukan bagaimana kau percaya tidak percaya Muhammad belum akan melihat kau kedustaan kali Pak ini bainakum nadirun mubin woi para umat tak kandhani aku saiki dadi nabi pancing Pak bariku wong ngomong kami gak pernah bisa menjustai dirimu Muhammad percaya dari apapun kabar yang aku bawa oke saya sekarang jadi nabi jadi nabi nanti saya membawa peringatan dari Tuhan yang namanya Allah saya di antara kedua tangan saya membawa pesan akan azab Allah bagi semua pelaku kemusyrikan bariku Abu Lahab ngomong seketika tabban laka ya Muhammad tabban itu cilaka Pak mulai ayatnya dibuka dengan tabban siada Abu Lahab buat tabban cilaka tanah Abu Lahab gara-gara Pak gara-gara ini mereka itu mencerca Muhammad pas ketika awal kenabian Muhammad cilaka sing mbok omongno alihat dan jaman tanah mergo sebab iki kowe ngomong kowe nabi kamu mengumpulkan kami semua cilaka Muhammad akhirnya turun apa ayat tersebut tak berjada abilabi buat tabut maka ini pun itu asal usulnya sehingga ini dalil Pak saya tekankan lagi Pak dengan anjing api-api ngamal kok memakmurkan masjid mesti ada musuh dengan anjing api-api memajukan kampung mengislamisasikan lingkungan jenengan tetap ada musuh Muhammad mau jadi nabi ini ancamannya dipakai ini Pak jenengan jadi para dalil atau orang sisa pulau penak ngoten iki Pak karo toko berkosto wae timbang pendem-pendeman pulau penak rangi pisan tok ning mburi ge penak lah makanipun iki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali meleh nah Harits bin Hisham niki tunggale kali Abu Jahal dados niki kakang adi Pak ning bedone masih muslim adine kafir lho ijal nek sing niki bapake kafir anake malah syahid ijal mula keimanan niku ora gagas tua Pak jenengan kalau menjumpai orang tua niku masih kafir tetap wajib dalam hukum birrul walidain tapi dalam urusan iman urusan takwa selama diajak kemusyrikan kemungkaran lawan Pak niku sudah ketetapan hukum syariat tapi nek birrul walidain tetap mula wong Jawa niku dhe istilah idah-idah idah-idah bapake iki bisa berlaku durhaka kali bakti dari jenengan sing pundi idah-idah bapake nek ing bisa bengi jenenge nggih bakti nek idah-idah sirai bapake niku durhaka Pak mula idah-idah bapake kon ini dari kalangan sahabat nah Harits bin Hisham tangkep kali Nabi Sa'ala itu takut Pak berarti ini dalil perbincangannya antara Harits dan Muhammad langsung Sa'ala kaifa ya'tikal wahyu piye kalau ben tekone wahyu iki saged panjenengan pirsani teng buku piye biyen tekone wahyu Muhammad piye jenengan kok kalau ben tekan wahyu dia kamu dipersani lawannya bagaimana dulu kamu terdatangi wahyu niki pengen maksudnya ada dua hal Pak yang pertama pengen ngomongkan bagaimana wahyu itu bagaimana wujudnya wahyu yang kedua bagaimana wujudnya pembawa wahyu niki maksudnya ada dua Pak pembawa wahyu berarti kalau ditanyakan piye kowe tekan wahyu pengen nangkep piye ta wujude wahyu niku piye sing keloro wujude wong sing nggawa wahyu niku pripun maksudnya malaikat Pak nggih maksudnya malaikat
Onde piye tekone wahyu ya tini ahyanan jenengan saged mirsani niku lafadznya ya tini ahyanan itu kala-kala Pak kala-kala maksudnya kala-kala niku pripun Mas berarti ini dalil Pak kalau kala-kala menunjukkan waktu nggih sok terkadang wahyu niku mandhape suwe banget sok terkadang mandhape niku cepet banget iki benten-benten sesuai dengan keadaan yang Rasulullah temui ini berbeda semua. Ini wujud wahyu. Makanya itu kalau panjenengan pirsa wahyu itu pripun mandhape berat sekali Pak. Kita akan bahas setelah ini nggih. Lah Mas wahyu itu jane napa to Mas? Lah ini pertanyaan bagus Pak. Pak al-wahyu itu ngeten tulisanipun nggih. Al-wahyu. Wahyu niku panjenengan dimaksudkan kalau secara bahasa al-iqlam fil khafa artinya adalah pemberitahuan atau notifikasi lho Pak. Jadi dengan biasanya WA ini notifikasi itu namanya al-i'lam. Tapi fil khafa dengan keadaan yang tersirat, dengan keadaan yang tersembunyi. Maksudnya pripun? Mergone iki dinamakan wahyu. Ora kabeh wong nampa, mula sing nampa beberapa dan itu pun yang menyampaikan Jibril tersirat ra ketok karo wong liya. Nggih, sing saged mirsani Muhammad belum pernah ada riwayat selain Nabi Muhammad kok saged mirsani malaikat Jibril. Ora apa? Ora apa. Nggih, mula Nabi Muhammad dari ngeten, sahabat boten enten sing saged mirsani Pak. Sampai riwayat manapun toh cerita kalau sahabat ketemu malaikat ada, tidak pernah ada. Nggih, mungkin kita akan menemui kalau sudah dengan malaikat maut niku. Lah ini maksud dari wahyu Pak, nggih. Lah wahyu niku kalau secara syariat artinya pun kalamullah munazzal. Artinya adalah firman Allah al-munazzal. Munazzal itu yang diturunkan kepada nabinya, nggih, kepada nabinya. Mula firman Allah niki atau wahyu niki Pak punya dua sumber. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah. Quran itu ngendikanipun Allah alias kitab Al-Quran, sehingga merkali as-sunnah alias lisannya yang berasal dari Nabi Muhammad atau yang kita sebut dengan hadis sing jenengan asal sakniki. Itu adalah dalil hidup kita setelah Quran Pak, sing jenengan asal niku. Karena itu lisannya Rasul, karena itu pemberitaannya Rasul. Mula data yang dikabarkan di Bukhari Sahih Muslim itu yang sahih kita imani Pak. Kita wajib belajar, harus memahaminya dari itu. Niki sumbernya Pak. Mula nek panjenengan nggih belajar keluar dari sumber niki Pak, nggih sampun medal dari kadar keislaman. Kenapa? Karena tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai landasan. Mula nek panjenengan pengawasan, mang dipirsani mawon dalile napa? Sing paling penting niki Quran iki sunai pundi, nek sunai niki periwayate saking sinten, bukune saking napa Mas? Bukhari atau Muslim atau Abu Daud harus jelas. Nggih, kajian ilmu kita niku tertulisan Pak dipertanggungjawabkan. Niku nggih firman Allah. Lantas di bab niku mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti ahyana mislu salatul jaros nggih ditwau dingendikake seperti deringan lonceng. Iya, mislu salatul jaros. Deringan lonceng Pak. Niki wujud yang pertama. Terus jenengan mirsani kayak termasal lihat malah rojulan dan datang seperti seorang laki-laki. Saya tak tulis lihat ya, tak tulis lihat. Kita bahas dulu, Pak Guru. Berarti kalau Nabi pernah menceritakan wahyu itu turun dengan wujud lonceng dan laki-laki, ya, ini adalah perwujudan wahyu itu cara mandang, cara ditapi. Nek ora iki, yo iki, ya, nek ora iki, yo iki. Tapi Rasulullah itu menuki pernah Pak di posisi yang dimana malaikat dengan wujud aslinya semuanya pernah dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dirinya lonceng Pak. Dirinya lonceng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kalau pirsa Pak, yang Nabi pun mislu salatul jaros. Iku teng bahasa Arab ya kalimatnya tetak salatul jaros. Jenengan pirsa salat. Salat niku ador bainal hadis. Niki pertemuan antara dua besi Pak. Jenengan biasanya wesi Pak. Nggih. Wesi punika wesi kuning lah niku namipun salat. Nggih niku namipun salat. Kan niku kalimate salat jaros nggih. Jaros niku apa Mas?
lonceng. Jaros niku Pak, niku adalah al-jarjar alladzi yu'allaq idal baik. Jarjar niku apa Pak? Jarjar niku adalah sesuatu yang dikaitkan di lehernya unta. Nek sakniki nggih sapi, jenengan biasane sapi mak unta kuning kados sate kebula niku Pak kiring bane nggih. Manganipun niku termasuk apa? Sofratil jaros. Maksudnya adalah pertemuan dua besi saling kuning. Cuma zaman dahulu jaros itu didamel saking apa? Kuningan tembaga. Jadi zaman dahulu. Maka itu kita bisa memahami Pak. Sosratil jaros itu pas ketika Nabi Muhammad, Nabi wahyunya suaranya kados apa? Kados lonceng, kados jaros, atau kados pertemuan dua besi yang disuarakan sangat cepat sekali. Ngoten itu Pak. Nabi yang wis kepetuk model wahyu ngoten niku. Wa huwa asyad dualaya. Nggih kelapati teng Bukhari niku wonten nggih. Wa huwa asyad dualaya. Asyad dualaya niku napa Pak? Itu adalah kahanan aku sing paling abot napa wahyu. Berarti Pak niki gane sedanten wahyu niku napane abot ning sing paling abot iku sing dalem Pak jaros niki sing paling rekoso. Mula Nabi nek wis ketekan ngeten iki Nabi langsung kering ngeten Pak. Bahwa niku wancine niku posisine nembe asep banget. Musimnya baru musim dingin, Nabi niku langsung kering ngeten. Nabi niku menunduk Pak kuat saking nopo waduh nopo niki. Dan ini yang dikatakan Nabi paling abot timbang ketekan malaikat wujud laki-laki, timbang ketekan malaikat wujud aslinya. Ini sing paling abot. Wis saya dibayangke, ngerti ini jenengan lampu sholat kering. Nek sing krungu nyawang jenengan ki apa? Lho piye? Mula Nabi ngasih pas ketika mendapatkan wahyu pertama itu Pak, kira-kira Pak, gemeter badannya beliau Pak. Sampai beliau itu merasa gemeter, keringetan Pak, mulai ngerti Khadijah, jalur apa Pak? Kemuliaanku. Saking apa Pak merasa deg wedi Pak, aduh awaknya itu panas dingin. Mergo kok rumungan iki dan Muhammad Pak dikisahkan fayusam mini nek sampun mandeg nggih sampun mandeg gemerincinya aku lagi paham. Berarti ini dalil Pak pas ketika berdiri ning kalau Muhammad itu berusaha memahami itu waktu itu langsung ketika berdiri mandeg Muhammad itu tiba-tiba ketiga bisa memahami makna dari itu. Ini wahyu ini wahyu. Mula Muhammad itu mendapatkan wahyu semuanya dalam keadaan berarti dalil sebetulnya Pak. Dalil ini nopo? Ini nopo wahyu. Niku anggap bahwasanya Muhammad diminta untuk tarkis fokus dalam menerima wahyu. Kenapa? Karena wahyu niku ngendika masalah adab. Wahyu ngendika masalah tentang nikmat. Mula Muhammad ra entuk bermain-main teng mriki Pak. Nek sampai pas ngomong wahyu salah, sing kudune niku adalah keadaan di Mas Secok, nggih. Nek mungkin ayat Nabi Secok kan, nggih. Nek Muhammad belum mungkin. Makanya itu termasuk faedah. Muhammad ketika wahyu niku dalam keadaan abot. Kenapa? Karena betul syariatnya Allah Pak. Masalah adab, masalah tentang nikmat, kubur, hari kiamat. Mula kalau panjenengan desa ini dalam keadaan wahyu kok enteng. Bagaimana dengan cara kita Pak? Mula syariat kita main-main, untuk pesta bahagia, ini Pak, apa meneh untuk membenciu, berpengajian membenciu, enak toh, enak, mula orang Pak pas memastikan dari dirinya, atau mereka baru diibadahi, membeli anggur loh, jalan di kemarin Pak membeli sebuahnya anggur, paling dibutuh kalau FK mungkin FK-nya, Lalu tadi boleh tidak ada boleh sakit dipastikan kalau bahwasanya wahyu itu enteng. Semua yang benar dan ini yang dikatakan oleh Nabi. Fayuk somu'adi. Hari ini yang pertama Pak, geringan lonceng, geringan lonceng. Mula Muhammad itu disampaikan Pak di riwayatnya Abu Zinad. Muhammad itu katakan berinci lonceng itu yang dulu untuk langsung ngambil Pak. Saking kabutnya. Muhammad yang biasanya kontonnya ambil Muhammad itu cuma meringkuk saja Pak, nyekel hizab itu tali sing ditara kita gen unta nek jalan disami Pak, tali tengen ketemu nek ilmu itu Muhammad itu mau nyekel kan Pak, meringkuk saking Pak, wah berpikiran kita nilai Abu Zinad ini saya coba bayangin
Nggih, Israel sembayangke. Lah maka itu niki riwayat yang pertama bahwasanya nama Pak gambaran wahyu niku ada dengan lonceng. Nggih, ini jenengan mlebu gawean terus ada suara bel. Nah, iku ora diomongke iki wahyu teko iki nggih. Ora ono nggih. Teko tenan Mas, sinten kok juragane sing Pak Wahyu. Lah pokoke itu. Nggih. Maka niku niki wahyu yang pertama, salat sejarah. Yang kedua Pak, laki-laki. Laki-laki atau wujud seperti malaikat. Itulah bahasa laki-laki dulu ya. Laki-laki pernah Mas, pernah Pak. Kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan wujud malaikat yang menyamar sahabat Diyah Al-Kalbi. Ini pernah saya sampaikan. Malaikat itu Pak, menyerupai sahabat yang sama-sama dikenal dengan sahabat yang lain. Ini Jibril, Dia Al-Kalbi. Mergoi nopo Dia Al-Kalbi itu manusia paling gawaan kan pelajaran sahabat. Zaman Nabi itu yang paling gawaan itu Dia Al-Kalbi. Niki dalil Pak. Yang malaikat itu suci Pak. Yang malaikat itu ganteng. Nek umpama Dia Al-Kalbi niki disamarke pada malaikat makhluk. Berarti apakah bisa menampilkan Mas? Nek malaikat akan menyamar dengan wujud sing pertama senyira ora ngono. Nek tidak ada riwayat Pak, di malaikat atau romos. Berawal Pak, niki belum pernah diriwayatkan. Pokoknya malaikat niku nek nyamar wujudnya sing gawaan, sing resik Pak. Mulai jenengan pertanyaan ra mungkin ya mana jenengan. Wis dipastikan. Berarti nek nang teko, lah kok iki ya mungkin. Terus ya saya ini sapa Pak sebenarnya wahyu mungkin nggih. Itu wajib ukur niku. Tapi berarti ini menampilkan bahwasanya malaikat datang dengan penampilan yang paling terbaik, paling bersih. Berbeda Dia Al-Kalbi. Ini dari sisi pertama. Dari sisi peluru Pak, kok malaikat itu nekani dengan wujud yang paling terbaik, resik berwarna putih merah. Kisah hadis Jibril di riwayatnya Umar bin Khattab. Ketika ini pernah saya sampaikan ceritanya pas ketika Nabi itu para sahabat lenggah jagongan. Ini dari Pak jagongan itu sirah salah. Rasul itu bayar jagongan Pak. Karena sahabat ngejil. Ini gak jagongan itu pengajian ya saat ini ilmu tak. Mula seakan-akan mereka itu sahabat jagongannya Nabi. Gak ada darwain terjun Nabi akhirnya. Nek wis jagongan Nabi seakan-akan kami melihat surga tengah ngaku motor. Nek wis jagongan Nabi seakan-akan pirsa neraka tenang nyatane wujud dengan motor. Saking nampak, ya namanya Nabi wis la iso. Lah makane yang kedua harusnya Jibril. Pas ketika Nabi kalau jagongan kali para sahabat, datang seorang laki-laki Pak Syada bahwa jadi dusiahu asaubi. Wong ini Pak betul kelambi rasukan warna putih resik iya. Sampai dibahasakan kali Umar bin Khattab syadidul bayad putih kuat Pak. Nek wong zaman saat ini mungkin ngaduk lambi putih, tak putih-putih lepek Pak. Mungkin wis kowe kepunggah berkali-kali nek putih anjir. Lah ngoten iki Pak. Anjir putih iya. Jadi sampai Umar itu ngomongin bahasa ini harus mengatakan Pak, wa syahidul sawat syahri. Terus mereka si malaikat yang menyamar laki-laki yang tidak tahu tapi bukan Dia Al-Kalbi dengan keadaan rambutnya itu hitam sekali Pak. Mula malaikat itu menyamar dengan keadaan rambutnya itu hitam. Hitam itu pekat banget. Kalau nek malaikat bawa rambutnya putih ora seperti yang di film-film malaikat wong tuwek gondrong jenggote putih ora ono Pak. Ora ono, kabeh putih enom ganteng Pak. Tuwek keklek wis timunen wis lha boten enten. Berarti itu Pak, la yurani min asani safar, tidak ditahu bahwasanya ini orang dari bekas-bekasnya safar. Wangi, resik, labinira lepek, boleh ya itu bina adu. Dan kamu gak ada yang kenal ini sopo. Ngerti-ngerti Pak, majalah sain dari Nabi. Niku-niku ngarepe Nabi, fas nadarul batai dilarul batai. Dengkule di kakak kira dengkule Nabi. Terus niki Nabi, niki Jibril Pak, menyamar seseorang wujud manusia. Dengkule tidak membagi Pak. Bahwa doa apa ini ala berbahasa ini. Tangannya ini Pak, telapak tangannya ini dempelnya tegak Nabi. Dua-duanya Pak, tegak mukuli Nabi. Nempel nomor dengkule niki dua telapak tangan ini tempelnya tegak kedua mukuli Nabi.
Niki dalil nggih, adabnya murid marang guru ilmu ngeten iki angsal nggih. Angsal mawon jenengan prakteke nggih nek karo aku aja nggih, aja. Rada piye nggih. Mas, berarti niki angsal angsal. Nek guru niki wedok Mas aku lanang wae berarti Pak nggih. Itu ora kok itu iki ra itu nggih. Apa penane mlebu kulit. Sesuk mana? Sesuk mana? Lho niki bojo kula bojone jenengan to iki sakake jenengan tabang Pak nggih. Nek mbok pacul, mbok betel, mbok luku karep nggih. Lah makane pun iki malaikat lenggah Pak ahli al-Islam. Muhammad kabar Islam iki apa? Dijawab sedekah. Oh bener Muhammad. Iman itu sampai umur iki piye to wong takok kok ngambilke dhewe. Nggih. Dados niki Muhammad ditakoni Islam kuwi apa? Dijawab Muhammad. Oke bener Muhammad. Hari dalil Pak, orang kalau bertanya lantas dia membenarkan itu sudah keluar dari etika atau adab mencari ilmu. Mulai diingkari oleh umat. Ini piye tapi takon dhewe bener gede kan etika Pak mboten adab. Mulai niki dalil takon ning tujuane ngetes gurune Pak sliding murid koyo ngene. Nggih. Murid kok kurang ajar kira ngetes gurune nggih. Ya ora apa Mas, mungkin gurune luwih bodoh juga muridnya, ya semoga sasai nggih. Makanipun ini tidak etika Pak. Takut tapi benar diri. Dijawab takut. Muhammad kabarkan apa itu iman? Dijawab bener ya Muhammad. Bingung nih Muhammad. Ini tadi utama bener diri. Kalau masalah ihsan piye Muhammad bener, dikabari bener. Berarti itu takut masalah dina kiamat. Muhammad nanti kok malah masuk Nabi alam kasail. Aku ora luwe mudeng timbang sing takut. Sing takone ra mudeng aku luwe ta mudeng. Oh ini jadi Pak, sampai kelas Rasul menafikan dino kiamat temane kabar lan dengan jenengan percaya karo rek, ukur jenengan. Nggih. Jenengan percaya karo si dabulan cek Pak nggih. Ah jenengan ukur iki iki si nggih. Pokoknya nggih mbak yo nggih. Oh. Ukur Pak jenengan. Nggih, jenengan ukur. Ora itu Pak, nggih. Ora itu percaya kados niki. Muhammad sallallahu mboten pirsa. Berarti itu Pak dikabari masalah tentang tanda katanya. Berarti kurang dijawab. Umar dicepet dari Rasul akan diimam Israel. Umar kan udah sapa sing takon. Allah wa Rasulullah ya Allah wa Rasulullah sing pirsa namung Allah kalih Rasulnya saja. Niki jawaban. Nek entok jenengan takon nek entok wis ra Allah wa Rasulullah. Wis rampung niku Pak. Nggih. Mula wong niku nek ditakoni jawab ra mudeng niku paling enak paling enak. Paling penak Pak, paling los rasa gengsi-gengsian urip kok ada gengsi iki ra larang Pak. Nggih, mula juplino gengsi, nggih ra apik urip itu. Ra mudeng. Ini paling aman. Imam Malik Ibn Anas Pak yang punya madzhab Maliki saja Pak. Niku nek pas pengaosan mari jawaban karo anak-anak bedanya. Karena memang beliau itu orang yang paling pintar dalam bidang fatwa. Nek ra mudeng jawabe la adi. Mula Imam Malik itu dikenal guru yang paling banyak ngomong la adi aku ora mudeng. Mergone napa Pak? Dari sana mudeng to. Nggih, berarti bab jenengan gari jawaban. Nggih, nek jamaah takon ngoten niku Pak, nek jawaban ra mudeng insyaallah jawaban depan waktunya udah habis. Itu mungkin nggih. Niku solusi dosane ora menjawaban itu boleh ijik nggih. Atau nek paling boten ustaze di sketsa Pak, jadi rampung jami wis entek enten pertanyaan enggak ada alhamdulillah. Nah itu Pak, itu dari pertanyaan, dari pertanyaan. Mulai dari pertanyaan sih jadi gue berarti diri serasa nggih pertanyaan bayar apa kok nggih. Karena cuma ini rampung dhewe. Lah Umar bener sama mau Jibril ngajari aku ngomong. Nah ini dari Pak Jibril mriki wujude laki-laki tapi bukan beda al-kabi tapi digambarkan Pak. Ini ingin buatan. Niki menafikan bahwasanya malaikat itu turun dengan wujud yang paling terbaik, ya. Dikuliah. Setelah itu selanjutnya malaikat wujud seperti malaikat asli. Ini dari Rabu. Tunggal mulai. Kisahnya Nabi Muhammad SAW didekani malaikat wujud laki-laki. Ketika Muhammad Ajib Isra Mi'raj, Muhammad ditekani yang pernah saya sampaikan dulu, dua malaikat betok baskom saka emas
Mas isine es prongkol. Nggih, sing es prongkol iki masih bunder pola ora haram Pak nggih. Mangke. Teko Pak beto es batu, bariku dibedah wonten srek dijiko atine, bariku dipundhut napa iteng-itenge sing jero ati. Ngendikane Muhammad di hadis ini hadal hasan. Ini penyakit hati, harus hasad, serai, gede dan sebagainya. Bariku napa Pak? Ati Muhammad itu diubah tembundi tenggene es batu ini es prongkol di dua bejana ini di bejana saking emas okay? Makanya pun itu dalil ketika Muhammad ditekani laki-laki wujud apa Pak? Wujud laki-laki dan itu adalah malaikat. Mulai saya ketemu bahwa es prongkol yang baskom ya mungkin kayak malaikatnya oh nah harus ngono apa penakmu zaman saat ini malaikat mandang nabi sopo yang Eden oh jangan bisa nah itu Pak. Yang ketiga malaikat wujud asli malaikat hari ini sering banget teknik Muhammad. Pertama hadisnya Aisyah yang kedua hadisnya Ibnu Mas'ud nah ini yang paling masyhur Pak. Ini semua dari Bukhari dan di Sahih Muslim. Ceritanya ketika Aisyah kalau menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Pak dirasulkan ini hadisnya besok insya Allah akan depan Pak dirasulkan Muhammad itu dirasulkan derek di sesuai mungkin berkosong mungkin jadi ini pun berkat kerja ya Pak teman kerja ngatos tinggal niku dino entek rejape mboten sabar ban niku sabar 30 dino poso insyaallah nggih ban niku bodho prai ban niku bodho nek prai PSBB prai nggih nah insyaallah pengajian. Nah ini Pak Rasulkan Muhammad yang dirasulkan. Jadi ini cerita ketika Muhammad itu bersani apa? Malaikat itu tidak siap pas dirasulkan. Yang kedua pas beliau dinabikan. Ini bersani wujud asli dia. Cerita tentang niku Aisyah pas mendengar ceritanya Nabi. Pas bertemu dengan malaikat wujud aslinya Pak. Wa jalisun ala kursi bainas samai wal ardh. Malaikat Jibril niku Pak nggih. Niku posisine metuki Muhammad niku nembe lenggah ning dhuwur kursi Pak. Nggih. Niku ngebai sing jenenge langit lan donya Pak. Ngebai kabeh Pak. Maka lahu situ mi'ani janahin duwe 600 sayap. Duwe 600 sayap. Iki Jibril Pak menampakkan tampak wujudnya aslinya ketika pas dirasulkan dan dinabikan di Gua Hira dan di Mekah. Makanya pun Muhammad pas ngersani ngeten iki wah tak langsung pinter tak gredeg mulai kali marani bojone nggih niki gawe Pak Komandan sak kuat-kuatane nembe ambiar ora iso kroso mlayu ning bojo kula pentingin duwe bojo nggih ngomong gawe saya nggih bakal iki bojo dados semua orang sari judul niku langsung pinter Pak gredeg mati kok hijab. Lah bari hukum diceritakan apa yang panjenengan kersani wae bojoku aku ngerti malaikat kowe duwe 600 sayap nggih ning sing jadi pertanyaan kenapa Muhammad kersane niku 600 sayap Pak oke seperti itu siji lalu apa ya ora mungkin nggih saged kersane pundi wahyu Pak nggih mulane nek ngomong wahyu wis entek menafikan no debat no diskusi wis menafikan segala-galanya boleh ku bukti iman nggih jenengan nyeritake masalah Adam dan Hawa turun nggih dihukum ditokno kali Allah saking surga metu baru duwe keturunan sampai teko nek dhewe iku wis iman Pak menafikan no debat no diskusi darwin nggih mulai sinau dari itu gendeng nggih hati-hati karo kuliah kok jurusan filsafat kaya ngambil ilmu liyane wae semester dilakoni iki sinau nggih sinau kok filsafat lah sekolah itu Pak bahas masalah teori Darwin jenengan kalau benih jane saking ketek Pak nggih padha nggih ora masih jenengan iki padha ketek tangan iki persis ketek mulune keleke padha ketek kabeh padha ketek Pak ini sing gaji kula heran kae sing logika ketek buntute ning mburi lah kok terus sing ndi gantine ngarep kasane iki ora masuk akal Pak kalau soalnya nek sing contoh iki kudune kaya ketek lho nggih dari seumpama dibenerno lho nggih semua jenengan iman no sakniki kira iso tompo logika ra iso mergo kok mulai ketek jero saiki ku adalah menungso oh ilmunya golongane loro lah kecuali dia golongane ketek sakniki siji jenengan loro lah mungkin aku tak percaya iki nggih lah nyatane ngomongane padha loro brijine ono 5
Saat ini bolongan kuping ya loro, niki yang loro, nek ringis untune ya padha, nggih. Lah itu Pak, bulan iki sampeyan kepek iki jadi kabeh gawe. Aku mulai iki batil Pak, buntute lho ndi. Padahal kepek rasa ngomong kan buntut buri wis buntut ngarep kok. Hanya tadi kepeknya ada bojo, lho kepek ini kurang menungso, persis menungso. Duwe buntut ngarep, mula ketika membuahi pasangannya, ya udah gue ramu itu buntut buri-buri. Oke, mula ini saya nafikan batil ini secara logika saja, batil. Omongnya secara keimanan baik batil. Mula yang ngomong keiman, no debat, no diskusi, wes, ya ampun, pakai penak malah iman, Nah itu Pak, rampung ini masalah tentang pas ketika wujudnya itu laki-laki. Yang ketiga wujudnya ketika malaikat Pak. Terus Muhammad itu mirsani wujudnya malaikat. Kalau bahas punya 600 sayap. Jadi wow Pak, mula Pak, ada yang menafsirkan Pak sampai di Tafatul Bari Pak, di bahwasanya berderingnya suara yang ketika Allah menerima wahyu, mereka ingin mengatakan niku gesekannya 600 sayap Jibril. Nek Israfil duwe 1200 sayap, nggih, budi dia ini Israfil. Bukan bagi kemudiannya berarti. Dan ini malaikat dan Pak, kami hadis dengan bersama al-malaku. Tamriku al-malaku niki yang ingin saya garis bawah. Enten lafaz alif lam. Alif lam niki artinya adalah ta'ahud. Ta'ahud niku maksudnya untuk lil ma'rifah wis jelas. Alif lam itu sapa? Maksudnya Jibril. Dan Jibril Pak itu sudah dijelaskan bahwasanya sebelum-belumnya menyamar dari laki-laki dan wujudnya aslinya niki menafikan kalau malaikat niku datang menyamar seseorang nggih wujude wong wedok orang nggih mesti wong lanang nggih ora ono riwayat kok Jibril niku menyamar wujude wong wedok nggih ora ono Pak mulo niki menafikan Jibril kalau menyamar pasti laki-laki omongan benjol kaya ambil nggih ora ono kami, orang mungkin Pak, malaikat Jibril pasti laki-laki, tapi jenengan kembali bertanya, Mas, nah berarti malaikat jenis kelaminnya mana itu? Orang muda, itu sudah keluar dari jalur pembicaraan Pak, setelah sebenarnya itu hanya Allah yang pirsa, pengen pirsa Pak, mengkrausirin, dikelonikan malaikat, nanti maksudnya. Lah kan Pak, niki laki-laki malaikat Jibril hanya menyamar wujud laki-laki, menafikan semua yang berpendapat Jibril niku napa wong wedok atau wujudnya datang menyamar sebagai perempuan berhijab, bercadar, tidak pernah ada. Nggih, niku. Dan iki dalil Pak, nggih. Summa yatafasadu Pak. Yatafasadu dengan saya niku. Yatafasadu niku maksudnya niku beliau niku mengucur nama Mas keringatnya. Ini dalil bahwasanya Muhammad Nabi wahyu ini abot. Mula kalimat tafasodu itu diambil dari kalimat fasoda, yaksodu. Nek jenengan pirsa zaman saniki ada pengobatan namanya pun al-kasdu. Kasdu niku lak maca getah Pak. Artine Muhammad maca keringat. Mula niki asalnya dari perobatan kasdu, mengucurkan darahnya. Maka ini pun niki bukti bahwasanya Muhammad keluar keringat di musim dingin. Bisa di Bardi itu apa Pak? Musim yang sangat dingin sekali Pak. Mula saking beratnya nampa wahyu Muhammad itu boten saged menahan. Sampai akhirnya beliau niku keluar daripada keringatnya. Boten saged dibendung lagi saking kerkosone. Inilah yang turun dari syariat Muhammad sampai akhirnya lengkap dengan istilah Al-Qur'an. Mula Al-Qur'an itu disebut sebagai kalamnya Allah. Nah ini penting Pak. Al-Qur'an itu sanes makhluk. Nek jenengan ngomong Al-Qur'an makhluk mutazilah niku kufur. Mboten angsa. Mula Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu firman-Nya Allah. Ada makhluk itu punya hukum soalnya Pak. Ya bukanlah kalau tidak ada nikmat. Nah, makanya Al-Qur'an itu bukan makhluk, itu firman-Nya Allah. Nah, jenengan ngendika firman-Nya Allah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Niki firman-Nya Allah, niki Quran. Cuma niki kan dibatasi siji loro jenenge ayat. Jenengan napa kertas sak bendel iki jenenge mushaf. Nggih, mula nek sak bendel iki mushaf. Niki yang diperbolehkan itu pernah saya sampaikan juga di pengajian yang lain bahwasanya Aisyah pernah
diimami sama budaknya, maulanya Pak betul mushaf. Ini dalil sholat bawa mushaf ini wangsal. Berarti ini saat saya ingkari wong sing sholat tapi mushaf sapa HP ra mushaf soalnya. J bener. Lah mesti kuwi jrene kurang ngandel yo sakarepku awon apa debatok nggih. Sakarepku apa kaya saya jadi mushaf kok mushaf ora ono biyen itu HP kuwi tak nggih kemudian ketok bah. Tapi ame sholat atau ame nonton bioskop nggih. Dari mungkin jenengan HP itu notifikasi nih. Nah, makanya pun niki mushaf yang dimaksudkan sehingga kalau panjenengan mirsani tulisannya Utsmani. Ikhat Utsmani, Rasul Utsmani, zamane Utsman bin Affan itu dikelompokkan, dicetak besar-besaran, partai besar bergelombang banyak, langsung disebar di seluruh penjuru dunia. Sehingga dengan mirsani kalau tulisannya Rasul Utsmani, itu standarnya dari mushaf Madinah. Ini yang kita pakai yang paling baik. Beda kalau sing Quran sing rupane abang, rupane biru. Orang Jawa ini oleh Pak. Ini banyak banget menyelisih kaidah. Ini bicara kaidah bukan kaidah baca ya Pak. Kaidah tulisan Arabnya biar nanti yang menyelisih dari kaidah Arab. Yang Quran Jawa itu Pak, saya tulisannya gedibel itu Pak. Ini kayak saya ini. Nah makanya itu sudah keluar banyak sekali dari kaidah Arabnya. Sehingga nek tulisannya wis beda, nanti mengarahnya kepada apa? Kepada hukum bacanya. Beda kabeh. Nggih beda kabeh. Sing paling ceton itu hamzatul wasl. Nek Quran Jawa mesti ra ditulis. Mesti ra ditulis. Nek Quran Arab ditulis Pak. Kenapa? Karena ini menjadikan hukum bacaan nanti. Kalau jenengan yang tulisan ini nggih, kalimat yang setelahnya misal ada ibnun kudu dipotong. Tapi nek niki mboten enten langsung ada bingung. Kayak gitu. Nah Indonesia niki Pak mboten enten sehingga disamaratakan semua. Kaidah bacanya aja berubah. Mulai jenengan ajar Quran langsung pakai Rasul Utsmani dan itulah firman Allah yang madhab dan ini yang disebut dengan Quran yang kita pelajari adalah sunnah mula pengajian kita itu sebaik-baiknya kegiatan Pak. Jenengan kok enggak sabar saja baik. Bedah nopo ilmu ini sing ditutur kali Rasul. Itu masya Allah ngasih pengajian jenengan bahasa Bukhari ini ngomongan tenan iki Pak. Makanya pun bersyukur panjenengan ada wadah bisa belajar Bukhari bareng-bareng. Oke, pun perkataan ini insya Allah bisa lanjutkan lagi pekan depan. Kita akan masuk hadis yang ketiga. Bagaimana ketika proses Rasulullah menerima wahyu. Nah, ini bentuknya Pak, sama pembawanya wahyu. Kalau pekan depan proses Nabi menerima wahyu, ceritanya Aisyah kali Khadijah itu, itu pun berdasarkan kajian, wis rampung. Pas itu, kalau kita akan memberikan informasi, mabit nanti tetap Pak jempol pekan ketiga, jenengan yang punya anak jangan lupa segera didatangkan besok lagi supaya bisa mendapatkan manfaat lebih. Kedatangan dibuka mulai jam 5, boleh setelah maghrib atau boleh sebelum maghrib pas. Artinya ini kita sebelum mawon, makanya pun ini salah satu hal yang saya sampaikan kemarin di Al-Basri. Ini memang kita konsepkan Pak awal maghrib ini insya Allah mau kita kibarkan sebagai perencanaan kita SD. Kedua insya Allah 3 atau 4 tahun lagi rencana besarnya itu membuat SD nama PAUD dan PAUDul Atfal insya Allah. Makanya kita mau meluluskan dulu yang pertama kita proyeksikan untuk SD karena jarak untuk tahun depan kita proyeknya di pondok yang perempuan atau unit akwat kita buka di pertengahan Juni 2022 dengan putri mengomong seperti gratis serangnya budaya misalnya dua indoh orang sedikit kalau saat ini ada waktu 1,5 tahun aman 1,5 tahun kamu Quran insya Allah sakit jadi mulai akan ditutup meneh ayo deh sekolah semangat anaknya ini ngapal Bukhari dan Sahih Muslim itu proyek kita jangka pendek lupa buka unit perempuan setelah itu 3 tahun baru kita buka nanti untuk yang unit SD karena kita harus berkepentingan dengan punyanya tenaga SDM ustadzah kalau kita harus ada namanya matahari putri karena saat ini boleh ustadzah ini dua yang lebih ya rata-rata pada sekolah di rapi esra kita dengan cara mulai yang di rapi kalau santri dewe lah karena seluruh yang berkali rampung enteng sih bayar bahkan itu ini salah satu kepentingan yang harus kita pikir mungkin SD bisa tahun 2000 mungkin 2024 Pak kita baru wacanakan kemarin
rapat sudah jadil, insya Allah kita akan bentuk SD. Sak nomor-nomor yang murid kita gagas. Ini yang penting sih paling mengawali. Terkadang ini ngabung dan enak wong nek komentar apa termasuk mimpi kok dulu-dulu bener. Mumpung saya masih muda Pak, Anda diberikan kesehatan sama Allah, bisa berpikir, saged wirawiri, tak jor-jor basic kesel Pak. Mungkin nanti serampung tinggal sebentar. Makanya pun kalau ada orang yang menganggap kedudukan tinggi Mas, nggak masalah Pak. Karena memang rencana saya, Ibu Dumar itu kalau ber-20 tahun bisa buka di mana-mana. Itu tidak ada saya melalui dari santri-santri saya sekarang ini Pak. Tempatnya asalnya buka di rumah lagi. Mereka akan meramaikan di hadis. Mungkin kalau ini yang jenengan remehkan nggak apa-apa. Karena besar itu kalau belum disebut besar selama belum diremehkan, belum dicaci maki, belum ditertawakan dari hina. Semua hal besar berawal dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang besar berawal dari impian yang kuat. Mula mimpi itu harus berani, gratis rawani. Ya, merealisasikan Pak. Pulau kedua ini kedua mimpi. Kajian apa? Urip sepisan, masa muda punya karya, mati insya Allah rahasia siapa? Masuk bener surga lah. Ngomong-ngomong mati muda poya-poya tua masuk surga. Orang yang meramos di gue, mula bisa sakit. Ini ngomong. Makanya ini mengharap hubungan panjenengan standar. Kita baru mengupayakan banyak hal. Mula PR ini kakak. Saya harap panjenengan juga bisa memberikan dukungan moral sebagai wujud salah satu kebersamaan kita dalam umat. Karena ini memang kita komplekskan Pak. Ibu Dumar itu benar-benar yang punya umat. Sehingga nanti kalau kami semua udah pensiun, sing terus ke sopo, ya bocah-bocah cilik Pak. Sing saat ini guyon tuh Pak Ayon, cengengnya saat ini generasi yang kita pokok, yang kita harapkan suatu hari meneruskan Ibu Dumar untuk melakukan hal yang lebih besar dari zaman kami. Makanya ini tidak milik siapapun, milik kita semua. Jenengan pun punya hak untuk memiliki mereka. Sehingga ini kita perlu penting dari sedini mungkin memikirkan pendidikan mereka. Makanya pun Ibu Dumar itu sudah merancangkan dari prinsipnya dari awal dini memang dikomparasikan ilmu agama, calon dai. Memang di dalamnya nanti tidak akan ada pelajaran-pelajaran umum mungkin hanya sebatas mendukung saja. Itu adalah wacana awalnya. Tapi insya Allah kita akan evaluasi berjalan lagi. Termasuk mabit, ini kita komparasikan ke SD. Makanya mabit ini belum aku pengen betul. Mungkin akan saya adakan mabit yang tidak mau, akan saya adakan renang juga, akan saya adakan berkuda juga. Insya Allah Pak, nanti akan ada reklah juga. Akan kita berikan grade untuk anak-anak kita, perkembangannya sejauh mana. Dan sampai Ibu Dumar itu nanti akan berikan buku atau kitab pegangan untuk anak-anak kami, sehingga mabitnya ini ramu waton mabit Pak. Memang kita konsep dan kita program ada target menengah dan jangka panjangnya. Meskipun ini sasi 2 hari saja, dan semoga ini menjadi solusi untuk saat ini. Katimbang dan borok, pun berkata. Insyaallah kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.